Allah semuanya semangat ya. Semuanya anak hebat ya. Baik, sekarang Bu Dani minta semuanya di-mute ya, supaya anak-anak bisa mendengar cerita tentang Dodo. Wah, Bu Dani juga sudah tidak sabar ini ingin bercerita kepada anak-anak. Sudah lama ya, sudah 2 pekan kita tidak berjumpa ya. Insya Allah hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah ya. Nah, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Dengarkan ceritanya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, hari ini Bu Dani akan bercerita tentang Dodo. Anak-anak masih ingat? Dodo adalah temannya Syifa, ya. Nah, anak-anak, kali ini Dodo ya juga sedang berlibur karena sekolahnya Dodo sedang liburan. Nah, ya, kira-kira Dodo berlibur kemana ya? Nah, liburan kali ini Dodo pergi berlibur ke pantai, anak-anak ya. Dodo pergi bersama ayah dan ibunya. Dodo juga mengajak adik, juga kakek nenek. Dodo dan keluarganya pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Dodo senang sekali, anak-anak. Dodo sangat takjub melihat pantai yang begitu luas. Anginnya bertiup kencang. Bush. Ada ombak yang bergulung. Debu, debu, debu. Kemudian ada pasir putih yang sangat banyak. Dodo juga melihat kapal-kapal laut dari kejauhan. Dodo juga melihat perahu-perahu kecil yang sedang berlayar di tepi pantai. Dodo senang sekali. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Alhamdulillah, hari ini aku berlibur ke pantai. Wah, indah sekali pantainya. Aku melihat kapal laut. Aku melihat ombak. Wah, senang sekali. Ibu-ibu, boleh tidak Dodo berenang? Dodo ingin berenang, anak-anak. Ibunya pun mengizinkan Dodo untuk berenang. Dodo sangat senang. Dodo mau berenang, anak-anak. Dodo pun berenang di tepi pantai. Dodo berenang, anak-anak. Wah, senang sekali. Aku berenang. Setelah itu, Dodo bermain pasir. Dodo membawa peralatan dari rumah. Dia membawa cetakan benteng. Dodo juga membawa cetakan istana. Dodo membuat istana dari pasir. Dodo juga membuat benteng besar dari pasir. Wah, alhamdulillah. Aku bermain pasir. Pasir ini ciptaan Allah. Wah, Allah hebat bisa menciptakan pasir. Ya, anak-anak, Dodo bermain dengan gembira. Kemudian, tiba-tiba
Dodo merasa haus, anak-anak. Aduh, aku haus sekali. Dodo merasa haus, anak-anak. Udara pantai yang panas, angin yang bertiup kencang membuat Dodo menjadi haus. Aduh, aku jadi haus ini. Aku pengen minum. Aduh. Tapi anak-anak, Dodo tidak mau menghampiri ibunya untuk minum. Nah, ya. Kemudian Dodo mendengar, anak-anak, ada tukang es. Nah, di pantai kan suka ada yang jualan ya, anak-anak ya. Ada yang jualan es krim, ada yang jualan balon, ada yang jualan kue, ada yang jualan makanan. Nah, tiba-tiba anak-anak, Dodo melihat bapak-bapak yang sedang berjualan es. Nah, ya, bunyinya begini anak-anak. Yang dingin, siapa yang mau yang dingin, ayo dibeli. Es. Yo, yang dingin, yang dingin, dek, beli es, dek. Tiba-tiba anak-anak, Dodo terpikir, wah, ada tukang es. Pasti segar kalau aku minum es. Kemudian Dodo pun berteriak ya kepada ibunya yang duduk di kejauhan. Dari kejauhan. Ibu, boleh tidak aku beli es, Ibu? Dodo meminta izin kepada ibunya untuk beli es. Ibu, boleh ya, aku mau beli es. Ibunya pun menjawab dari kejauhan. Tidak sayang, maaf, tidak ya. Itu tidak toyib. Dan kalau Dodo habis panas-panasan kemudian minum es, nanti Dodo bisa sakit. Tidak ya sayang, maaf ya. Sebaiknya minum air putih saja. Tapi anak-anak, Dodo tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dia tetap mau membeli es. Dia teringat bahwa dia punya uang yang diberikan oleh neneknya. Nah, dia mengambil uang yang dia simpan, kemudian dia membeli es kepada bapak tadi tanpa sepengetahuan ibunya. Dodo tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dodo malah diam-diam membeli es. Bang, abang, aku beli bang. Bang, aku beli bang, abang, aku beli bang. Si Dodo anak-anak, dia membeli es, ya, tanpa izin ibunya. Boleh tidak ya anak-anak seperti itu? Padahal tadi ibunya sudah mengingatkan, itu tidak toyib. Dodo tidak boleh minum es ya ketika sedang panas-panas seperti itu. Lagi pula anak-anak, kita kan tidak tahu es yang dijual oleh si abang itu pakai air matang atau air mentah, pakai pemanis atau pakai gula asli, pakai pewarna alami atau pewarna baju. Serem sekali. Dodo tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dodo malah tetap beli es itu. Bang, aku mau yang warna merah ya bang. Itu pasti enak bang. Itu rasa apa bang? Oh, ini rasa manis dek. Nih dibeli saja dek, dibeli dek. Oh,
Dodo membeli es itu. Dan karena takut ketahuan ibunya, Dodo langsung minum esnya sampai habis anak-anak. Wah, enak sekali ini, segar. Esnya manis, enak. Wah. Dodo langsung menghabiskan esnya. Kemudian Dodo pun kembali bermain pasir. Hari sudah mulai sore. Dodo dan keluarganya pun segera bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Setelah melaksanakan makan siang, sholat zuhur, dan sholat asar, Dodo dan keluarganya kembali pulang ke rumah dengan menaiki mobil. Brum, 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 brum. Sampailah mereka di rumah, anak-anak. Ya, Dodo kecapean. Dodo bobok, ya, dengan pulas. Ya, malam-malam Dodo tidur, anak-anak. Keesokan harinya, ketika azan subuh berkumandang, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dodo merasa sakit perut, anak-anak. Tiba-tiba perut Dodo mulas. Aduh, kenapa ini perutku sakit sekali? Aduh, perutku sakit. Ibu, aku sakit perut, Ibu. Mendengar Dodo yang menangis, ibunya segera mendatangi Dodo. Dibuka pintu kamar Dodo. Klek. Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis? Aku sakit perut, Bu. Perutku sakit sekali, Bu. Aduh. Ibu Dodo segera membuka perut Dodo, kemudian memegangnya, anak-anak. Setelah dipegang, ternyata perut Dodo panas. Kemudian keningnya Dodo juga dipegang oleh ibunya. Astagfirullahaladzim, kamu demam, Nak. Badanmu panas. Aduh, bagaimana ini? Dodo, badannya panas, anak-anak. Badannya panas, kemudian kepalanya juga pusing. Aduh, Ibu, kepalaku sakit, perutku mulas. Aduh, Ibu. Kemudian anak-anak, ibu membuatkan air madu untuk Dodo. Biasanya kalau Dodo sakit, ibu akan selalu memberikan air madu kepada Dodo. Ya, ibu membuatkan air madunya. Nah, ya, Dodo pun meminum air madunya. Ayo, Nak, minum air madunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menyembuhkan. Iya, Ibu, aku akan minum air madunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dodo meminum air madunya, anak-anak. Tetapi sampai siang, bahkan sampai sore hari, perut Dodo tidak kunjung sembuh. Badannya pun semakin panas. Ibu menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Aduh, bagaimana ini? Dodo badannya semakin panas. Aduh, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya aku menelpon ayah.
Ibunya menelpon ayah anak-anak. Pulang dari tempat bekerja, ayah segera menemui Dodo dan ibunya di kamar. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Ibu, Dodo. Klek. Klek. Ada apa kamu, Nak? Mengapa engkau menjadi seperti ini? Tidak tahu, Ayah. Perutku sakit, kepalaku juga. Oh, Ayah, sakit Ayah. Ayahnya pun bertanya kepada Dodo. Dodo, memangnya Dodo kemarin waktu di pantai, Dodo makan apa? Dodo minum apa? Mengapa bisa seperti ini? Dodo tadinya takut mau mengaku anak-anak, takut dimarahin sama ayah dan ibunya. Karena Dodo sudah diam-diam beli minuman yang tidak thoyyib. Dodo tidak izin ya kepada ayah ibunya kalau dia membeli es sendiri dengan uangnya. Dodo takut anak-anak. Tapi ya akhirnya Dodo bilang kepada ayah dan ibunya. Sambil kesakitan, sambil menangis, Dodo bercerita kepada ayah dan ibunya. Iya ayah, kemarin aku membeli es di pantai. Padahal ibu sudah melarang. Tapi Dodo haus, Dodo ingin beli es yang dingin-dingin. Dodo beli pakai uang Dodo. Maafkan Dodo ayah, maafkan Dodo ibu. Dodo pun bercerita kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya khawatir anak-anak. Karena apa? Takutnya es yang diminum oleh Dodo itu benar-benar tidak terbuat dari air matang, tetapi terbuat dari air mentah. Anak-anak tahu air mentah itu boleh diminum atau tidak? Tidak, ya. Air mentah itu belum dimasak, belum dipanaskan. Jadi masih banyak kuman, masih banyak kotoran, ya, masih banyak bakteri, atau bahkan ada telur cacing. Ih, serem, ya. Makanya anak-anak tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh beli es sembarangan, ya. Biarpun haus, panas, kita minum air putih saja yang dibawa dari rumah, ya. Tidak beli es sembarangan, ya. Apalagi kita tidak tahu si abangnya itu rumahnya di mana, pakai air mentah atau air matang, ya. Mendingan kita tidak usah beli. Seperti Dodo kan, akhirnya dia sakit perut, akhirnya kepalanya pusing. Nah, setelah bercerita ya, ayah dan ibunya jadi tahu kenapa Dodo menjadi sakit perut. Kemudian ayah Dodo pun memutuskan untuk membawa Dodo pergi ke dokter. Ya, sepertinya ini adalah akibat dari es yang kamu minum, Do. Baiklah, kalau seperti itu, ayo kita pergi ke dokter, Dodo. Oh, aku takut ayah, aku tidak mau ke dokter. Nanti aku disuntik, aku nggak mau. Anak-anak, ternyata Dodo takut sama jarum suntik. Siapa yang takut disuntik? Siapa yang takut disuntik? Tidak ya, insya Allah tidak ada yang takut disuntik. Anak-anak, akhirnya Dodo dibawa ke dokter oleh ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya khawatir ada penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya Dodo, anak-anak. Sesampainya di klinik, ya, di tempat dokter, Pak dokter memeriksa Dodo. Diperiksa memakai stetoskop, anak-anak.
Kalau lagi sakit itu denyut jantungnya biasanya cepat anak-anak. Berbeda dengan orang yang sehat, ya. Nah, kemudian ukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Disuruh ditaruh di mulut anak-anak. Nah, ya termometernya. Ternyata panasnya sampai tinggi anak-anak. Nah, Pak Dokter meminta Dodo untuk mengecek darah. Wah, siapa anak-anak yang pernah dicek darah? Ayo, demamnya tinggi, kepalanya pusing, tidak turun-turun, sudah dikasih obat, sudah 3 hari, kemudian dibawa ke dokter, diambil darahnya. Dari sini anak-anak, siapa yang sudah pernah? Sakit tidak? Tidak, ya. Nah, Dodo takut anak-anak. Aku tidak mau diambil darah. Tidak. Dodo mau lari anak-anak. Tidak mau. Nah, tetapi akhirnya ayah dan ibunya memegangi Dodo karena dokter harus segera tahu ini penyakitnya apa, ini kumannya apa, ini virusnya apa, supaya Pak Dokter bisa membuat resep, bisa memberikan obat kepada Dodo. Karena kalau tidak dites darah, nanti salah kasih obatnya, ya. Nanti Pak Dokter tidak bisa membuat resep. Nah, ya. Ketika Pak Dokter sudah siap ingin mengambil darah dari Dodo, ya, dari lengannya Dodonya ngumpet anak-anak. Ngumpet di bawah meja. Pak Dokternya nyariin. Dodo mana ya? Dodo di mana? Dodo. Ternyata dia ada di bawah meja. Dodonya takut diambil darah anak-anak. Dodonya ngumpet begini. Tidak mau. Akhirnya bapak dan ibunya memegangi Dodo anak-anak. Akhirnya anak-anak, Pak Dokter mengambil darahnya Dodo. Dodo merem. Dodo baca bismillah. Dodo baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak-banyak Pak Dokter. Sudah. Padahal sudah selesai anak-anak. Dodo tapinya masih ketakutan, masih nangis. Terus dibangunin deh sama Pak Dokternya. Dodo. Sudah Pak Dokter. Sudah, kata Pak Dokternya. Kok tidak sakit Pak Dokter? Iya, memang tidak sakit kok. Kok tidak terasa Pak Dokter? Iya, sudah. Sudah Pak Dokter. Iya, sudah. Nah, jadi ternyata tidak seperti yang Dodo bayangkan ya. Tadinya Dodo sudah takut, ngumpet. Ternyata rasanya cuma seperti digigit semut. Bahkan Dodo sampai tidak terasa katanya. Ternyata sudah selesai. Ya. Nah, setelah dicek oleh Pak Dokter, ternyata ternyata si Dodo itu terkena kuman ya, dari makanan yang dia makan, dari minuman yang dia minum. Nah, ya, ada bakteri yang masuk ke dalam perutnya Dodo sehingga membuat Dodo demam, pusing, dan sakit perut. Nah, Dodo tahu tidak? Ternyata ini ada kuman yang sekarang tinggal di perut Dodo. Dodo kaget anak-anak. Benar Pak Dokter, ada kuman di perut aku. Iya, karena Dodo pasti makan makanan yang tidak thayyib ya kemarin.
Iya Pak Dokter, maafkan aku. Aku kemarin beli es waktu di pantai. Aku menyesal Pak Dokter. Aku tidak akan mengulanginya lagi Pak Dokter. Ternyata sakit Pak Dokter. Perutku mules, kepalaku pusing. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak Dokter. Baiklah, Dodo. Kalau Dodo tidak menuruti nasihat ayah ibu, tidak mendengarkan perintah Allah untuk makan makanan yang halal dan thayyib, inilah akibatnya ya. Nah, Pak Dokter akan membuatkan resep untuk Dodo ya. Nanti obatnya diminum ya Dodo. Iya Pak Dokter, iya aku janji aku akan minum obat. Aduh cepetan Pak Dokter, perutku sudah mules lagi ini Pak Dokter. Aduh. Nah ya, akhirnya Pak Dokter membuatkan resep untuk Dodo yang harus diminum obatnya sehari 3 kali. Ya, namanya antibiotik anak-anak ya. Itu untuk membunuh kuman yang ada di perutnya Dodo ya, supaya Dodo segera sembuh, supaya Dodo tidak sakit lagi, supaya Dodo tidak pusing lagi kepalanya. Nah, akhirnya Dodo dan ibunya pun pulang ya dengan membawa obat yang diberikan oleh Pak Dokter. Dodo menyesal. Dodo meminta maaf kepada ayah dan ibunya karena kemarin tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibunya. Padahal ibunya sudah melarang untuk tidak beli es, tapi Dodo malah beli pakai uangnya sendiri. Tidak izin dengan ibunya ya. Ngumpet diam-diam beli sendiri. Nah, itu tidak baik anak-anak. Akhirnya Allah memperingatkan Dodo ya. Allah memperingatkan Dodo dengan sakit perut ya. Nah, makanya anak-anak harus menuruti nasihat ibu dan ayah dan juga menuruti perintahnya Allah ya. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah dari apa yang telah aku berikan kepada kalian yang halal dan thayyib. Nah, siapa mau disayang Allah? Siapa mau jadi anak sehat? Siapa yang mau mengikuti nasihat ayah ibu? Siapa yang mau masuk surga? Nah, berarti anak-anak ya, makan makanan halal dan thayyib ya, mengikuti nasihat ayah ibu dan juga perintahnya Allah. Tidak boleh bohong seperti Dodo tadi ya. Kemudian ketika anak-anak dibawa ke dokter, anak-anak siapa yang takut dibawa ke dokter? Tidak ya. Siapa yang takut disuntik? Tidak, disuntik itu tidak sakit anak-anak. Rasanya seperti digigit semut. Cush. Wah, ya. Iya, insya Allah semuanya berani ya. Tapi kita semuanya berdoa. Semoga kita tidak bertemu dengan Pak Dokter ya. Bu Dani nggak mau ke dokter. Bu Dani maunya sehat. Bu Dani maunya sehat dan kuat ya. Semoga bu guru semua dan anak-anak di sini semuanya sehat terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, itu tadi adalah cerita liburan Dodo ya. Ya, Dodo liburannya kali ini ya meskipun senang tapi ternyata ada pelajaran ya, bahwa penting sekali anak-anak untuk makan dan minum yang halal dan thayyib ya. Iya, insya Allah anak Khairul Ummah suka makan makanan yang halal dan thayyib, suka minum minuman yang halal dan thayyib ya. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.